warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah kalian semua tetap sehat selalu ya. Walaupun kita dalam pandemi COVID-19, tetap semangat belajar daringnya. Dan ikuti aturan protokoler COVID-19. Belajar dari rumah, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan pakai sabun. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang dimensi 3 dengan materi awal, kedudukan, titik, garis, dan bidang dalam ruang. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan dua garis, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan dua bidang. Ya, sebelum kita belajar, amalkan dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Kita lanjut kembali dengan pelajarannya ya. Anak-anak, dimensi 3 adalah bangun-bangun yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya, gedung atau bangunan, tempat penampungan air ataupun profil tank, dan masih banyak lagi yang lain. Sebelum kita belajar kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, kita harus pahami dulu apa itu titik, garis, dan bidang. Disimak ya. Anak-anak, titik merupakan suatu unsur geometri yang paling sederhana. Biasanya digambarkan dengan tanda nokta dan diberi nama dengan huruf kapital. Amati kubus berikut. Kita lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 8 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Bagaimana dengan garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak mempunyai lebar, digambarkan hanya sebagian saja. Misalnya, ruas garis AB mempunyai panjang tertentu. Panjang tertentu itu dinamakan jarak antara titik A dan titik B. Kita lihat kubus berikut. Garis-garis pada kubus antara lain garis AB, garis CG, garis BG yang juga diagonal sisi, dan garis AG yang juga adalah diagonal ruang. Kita lanjut pada bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga, yang hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Dikatakan berdimensi 2. Contohnya, perhatikan juga kubus. Contoh bidang pada kubus adalah bidang
bidang A, B, C, D, bidang B, D, C, G, H, dan bidang B, D, G. Oke anak-anak, setelah memahami pengertian titik, garis, dan bidang, selanjutnya kita bahas kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Mempunyai dua kedudukan, yaitu titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Amati kubus berikut. Kita lihat titik B terletak pada ruas garis AB. Titik P terletak pada ruas garis CG. Titik Q terletak pada ruas garis AB. Selanjutnya, titik di luar garis. Misalnya, titik C di luar garis AD. Titik P di luar garis BF. Sama halnya dengan kedudukan titik terhadap garis, maka kedudukan titik pada bidang juga mempunyai dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Kita lihat contoh berikut lagi. Titik yang terletak pada bidang pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, misalnya titik B terletak pada bidang A, B, C, D. Titik P terletak pada bidang D, C, G, H. Titik Q terletak pada bidang A, B, C, D. Sedangkan titik di luar bidang, misalnya titik C di luar bidang AD, HE. Titik P di luar bidang B, D, G. Anak-anak, bagaimana dengan kedudukan dua garis? Ada 4 kemungkinan kedudukan dua garis, yaitu garis saling berimpit, garis saling berpotongan, garis saling sejajar, dan garis saling bersilangan. Agar kalian lebih memahami, yuk lihat gambar kubus berikut. Pada kubus, kita lihat garis AB dan garis BQ saling berimpit. Garis yang saling sejajar, misalnya garis AB dan garis DC. Kemudian garis EH sejajar dengan garis FG. Garis yang saling berpotongan, misalnya garis AB dan garis BC. Garis EG berpotongan dengan garis AP. Garis yang saling bersilangan, perhatikan garis BC, garis BC, dan garis DH. Garis AP bersilangan dengan garis DG. Nah, anak-anak, lanjut lagi ya. Kita lihat ada 3 kemungkinan garis terhadap bidang. Garis sejajar bidang, garis berpotongan dengan bidang, garis terletak pada bidang. Amati lagi gambar kubusnya ya.
garis terletak pada bidang. Garis BC terletak pada bidang ABCD. Dan garis AG juga terletak pada bidang ACGE. Garis yang sejajar bidang, misalnya garis BC sejajar dengan bidang ADHE. Garis EF sejajar dengan bidang DCGH. Kemudian garis yang memotong atau menembus bidang, misalnya garis AB memotong bidang BCGF. Garis CE memotong bidang BDG. Bagaimana kedudukan dua bidang? Nah, anak-anak, ada 3 kemungkinan kedudukan antara dua bidang, yaitu kedua bidang sejajar, kedua bidang berpotongan, dan kedua bidang berlimpit. Agar kalian paham, amati gambarnya ya. Misalnya bidang yang saling berhimpit, kita perhatikan bidang ABCD dan bidang ABD saling berimpit. Kemudian lagi yang saling berimpit, bidang ABD dan bidang BCD. Yang saling sejajar misalnya bidang BCGF dan bidang ADHE. Bidang BDG sejajar dengan bidang AFH. Lanjut, lihat lagi bidang yang saling berpotongan. Yang mana ya? Lihat, bidang ABFE berpotongan dengan bidang BCGF. Bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDG. Nah, anak-anak, 5 kedudukan titik, garis, dan bidang telah kita bahas. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi buat kalian, nanti dikerjakan 4 soal evaluasi yang Ibu tampilkan. Anak-anak, tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar dan tekun. Selamat belajar dan kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.